Saat James meninggalkannya dulu, ia sedang dalam keadaan mengandung, hingga ia pun terpaksa harus mengaborsinya karena suatu hal. Mendengar hal tersebut, James pun membatalkan niatannya untuk menghabisi wanita tersebut. I hope you kill them all! Detektif John terlihat kembali ke rumah mantan istrinya dan memohon untuk memperbolehkannya tinggal. Marina yang mengetahui Jones adalah seorang pecandu meminta narkoba yang ia bawa. Please. Sementara itu, si killer akhirnya menikahi pacarnya yaitu Lily. Dan ia pun berjanji akan meninggalkan pekerjaan kotornya sebagai seorang pembunuh bayaran dan mencari pekerjaan yang halal. James selalu melanjutkan misinya dengan mendatangi sebuah tempat hiburan dan melihat seorang pria dengan sebuah tato di tangannya. Ternyata pria ini adalah orang yang menggorok Gary. Di sini, James mengikuti pria itu saat pergi ke toilet. Si pria itu pun sadar akan kedatangan si James adalah untuk membalas dendam. Dengan amarahnya, dengan brutal James pun menghajar pria tersebut. Sebelum tewas, pria itu mengatakan jika ia dan yang lainnya telah menyuruh seseorang untuk menghabisi James. Pria itu kemudian memberikan HP-nya kepada James untuk menelpon anaknya dan meminta maaf. Kembali ke tempat si killer yang sedang melihat foto-foto pernikahannya, namun saat ia melihat foto masa kecilnya, seketika muncul kembali foto James yang menjadi targetnya. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Istrinya yang melihat pun seketika terkejut karena ia kembali memegang senjatanya. Padahal ia sudah berjanji tidak akan membunuh lagi. Si killer pun mencoba meyakinkan istrinya jika ini adalah pekerjaan terakhirnya sebagai seorang pembunuh bayaran. Sementara itu di tempat lain, Detektif John yang sedang tidur bersama dengan anaknya dibuat terkejut saat mengetahui istrinya sedang sakau di kamar mandi. Di hari berikutnya, si killer pun bersiap pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara si John yang sedang berada di dalam mobil ditelepon oleh Cesaro yang memberitahunya bahwa dua korban pembunuhan itu adalah seorang informan. Asking you to do this. It's my case. James yang sedang mendengarkan radio di mobilnya tak sengaja mengetahui bahwa target yang ia tusuk tadi malam ternyata masih hidup dan sedang dalam kondisi kritis. Mendengar hal tersebut, James pun langsung memutar mobilnya untuk menuju ke rumah sakit. Di sisi lain, si killer juga menuju ke rumah sakit yang sama. Saat tiba di rumah sakit, James menerobos ruang operasi dan menembaki pria tersebut hingga benar-benar tewas. Detektif John yang ternyata juga sudah berada di rumah sakit, langsung memburu James hingga sampai di basement dan saling menembak. Hingga akhirnya James berhasil memojokkan si Jones. Namun, James memilih tidak langsung membunuhnya. James lalu bergegas pergi dari tempat itu. Saat di mobil, HP milik pria yang ia bunuh kembali berdering. Yang ternyata itu adalah telepon dari anaknya yang mengatakan bahwa ia akan memburu dan membunuh James. James pun mempersilahkan anak tersebut melakukan hal itu. Namun, ia harus yakin dengan keputusannya, karena jalan yang kelam dan brutal akan ia hadapi. Sementara itu, si killer ternyata membuntuti si James dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya, James pun berhasil memojokkan si killer. Namun, saat James mengetahui jika killer bukanlah targetnya, ia pun tidak menghabisinya dan memilih menembak ban mobil yang dikendarai si killer. Namun, hal baik itu malah dibalas dengan air tuba, hingga tembakan dari si killer itu pun berhasil melukai James. James selalu datang ke rumah orang tuanya dan langsung menodong ibunya dan meminta informasi tentang keberadaan ayahnya, yang ternyata ayahnya telah meninggal 4 tahun yang lalu.
Di sini, James merasa jika ayahnya telah menjebak dia dan juga adiknya karena masalah uang. Namun, ayahnya menegaskan jika almarhum ayahnya tidak mungkin melakukan hal tersebut, karena ayahnya sangat menyayangi Gary. Di sini, James pun belum mendapatkan titik terang tentang siapa orang yang telah menjebak mereka, hingga kecurigaan pun muncul kepada seorang wanita yaitu pacarnya Gary. Target James kali ini adalah seorang pria bernama Alexander. Ternyata Alexander kini telah bertobat dan beralih menjadi seorang pendeta. Ia pun terkejut saat melihat James muncul di hadapannya. Sebelum James akan membunuhnya, terlihat istri dan juga anaknya Alexander yang datang. Mereka kemudian pergi ke tepi danau untuk mengeksekusinya. Sander kemudian bercerita bahwa setelah kejadian tersebut, ia menjadi pecandu narkoba dan juga wanita, hingga ia masuk penjara. Di sana, Sander pun mendapatkan hidayah. Setelah itu, James pun menarik pelatuk di pistolnya, namun bukan untuk membunuh Sander, karena James memilih untuk membiarkan Sander tetap hidup. Di sisi lain, ternyata si killer berada di sana dan melihat James pergi tanpa membunuh pria itu. James kemudian kembali ke gereja dengan memandangi foto dirinya bersama dengan saudaranya. Ia pun merenungi tentang dendamnya yang sudah terbalaskan. Namun, tiba-tiba killer muncul dan menodongkan senjatanya. Di sisi lain, detektif John ternyata juga datang ke tempat itu juga. Dan si Sairo yang mengabarkan jika dirinya akan segera menyusul, tiba-tiba terlihat sebuah bukti baru tentang kasus ini. James di sini memilih untuk tidak melawan si killer karena ia merasa tidak ada masalah dengannya. Karena hal itu, si killer pun merasa direndahkan oleh James. Melihat beberapa hari ini, ia sudah berusaha membunuh James. Namun, alasan itu tidaklah cukup kuat bagi James untuk melawan killer. Di sini killer memberitahu James bahwa ada satu orang lagi target dari James, yaitu orang yang mempekerjakannya dan ia masih hidup. Tak berselang lama kemudian, detektif Jones pun datang dan menyuruh killer untuk menurunkan senjatanya. Namun si killer tidak mau melakukan hal tersebut karena ia merasa belum menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba si Jones menembak James tepat di kepalanya, sama seperti saat ia juga menembak James 10 tahun lalu. Di sini terungkap bahwa pacarnya Gary adalah informannya saat ia masih bertugas di Los Angeles. Dan semua target yang dibunuh James adalah informannya Jones. Kemudian si killer pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, si Sairo sudah mendapatkan informasi tentang sosok polisi yang menjadi dalang dari semua ini. Dan polisi tersebut adalah Jones. Go with the flow, my ass. Karena Jones sedang menelpon mantan istrinya untuk memberitahu jika James sudah mati di tangannya, tiba-tiba ia ditembak dari belakang. Dan ternyata itu adalah ulah dari si James yang ternyata masih hidup. Hal ini pun bisa terjadi karena plat besi yang ditanam di tengkoraknya setelah kejadian 10 tahun lalu. Tak lama kemudian, si Cicero terlihat datang dan hanya menemukan Jones yang sudah tewas. Ia pun memutuskan untuk menutup fakta sebenarnya kepada atasannya dan juga menutup kasus ini. Film ini pun ditutup dengan si James yang tengah menabur abu saudaranya karena kini pembalasan dendamnya telah usai dan siap untuk menghadapi hal-hal brutal selanjutnya.